Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Rizal Rizky. Di sini saya akan membuat video tentang mengerjakan soal UTS Bahasa Indonesia. Nama Rizal Rizky Ansah, NIM 2020 11317. Soal kelas manajemen 2A. Kita masuk ke soal pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul, minimal 3 contoh. Nah, jawabannya nomor 1 adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan di lingkungan masyarakat sekitar adalah intervensi penguasaan kosakata yang kurang. Kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kata yang baku, foto, spasi, kopi. Kedua, kacamata tidak diberi spasi. Yang ketiga, telur menggunakan U. Dan kedua, dua kata yang tidak baku, contoh 1, foto, spasi, kopi. Menggunakan P tidak F ya. Yang baku menggunakan F, yang tidak baku menggunakan P. Yang kedua, kaca spasi mata, salah. Yang ketiga, telur menggunakan O, salah. Dan kita masuk soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah. Memakai tanda petik pada bagian kutipan yang salah. Terdapat tanda kurwal atau kurung yang dapat digunakan jika ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip, disambungkan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulisan terhadap kutipan yang ditampilkan. Diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Menurut Pati 5 kurung buka 2013.24 kurung tutup. Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertai mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dan dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Contoh kutipan tidak langsung. Feature merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas menurut Williamson dalam Santana kurung buka 2005.2 halaman 5 kurung tutup. A feature story is creative, something subject actually. Nah, di sini bedanya di mana? Di sini menurut Williamson dalam Santana. Jadi dia mengutip dari Santana. Soal ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi
mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebut juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Bibliografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. 4. Kita masuk soal keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, saya pulang kerja jam 10. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa terjadi. Contohnya, kemarin waktu saya di rumah teman. Kira-kira sudah paham teman-teman? Kita masuk soal kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi. Bermakna jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya adalah bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem. Bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu sebuah sistem bahasa, bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tapi bahasa itu sebuah sistem bahasa, bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berbahasa itu arbitrer. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Kita masuk soal yang ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, tanda koma banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelum tetap diberi tanda koma. Contoh benar. Contoh yang benar ya ini teman-teman. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, tas, tidak ada komanya, dan pensil. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar. Karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Sekarang kita masuk pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar.
Jawabannya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat menerima pegawai di lembaga ini adalah titik 2 berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma. Tanda titik 2 dipakai. Sekarang kita masuk ke tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, titik 2, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, titik 2, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, Kita lanjut ke pertanyaan 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Berikan 2 contoh saja. Jawabannya, kurang teliti, minimnya pengetahuan bahasa, kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Contoh, lagu-lagu itu didownload secara cuma-cuma di situs resmi grup masuk tersebut. Yang benar, download miring, dan yang salah, download tidak miring. Dan kita contoh lagi yang kedua, sebentar lagi pesawat akan segera landing. Landing yang benar adalah miring dan yang salah tidak miring. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka Masuk ke pertanyaan nomor 9, pertanyaan terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dan pembenarannya, masing-masing 2 contoh. Jawabannya nomor 9 adalah banyak vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contoh penulisan konsonan: agama Islam, sehingga saya ingin, dari hujan dan ingin kencan,
dari hujan dan angin kencang. Tidak dapat menghindari. Tertarik dengan agama. Contoh penulisan vokal. Saya dapat menarik sepeda motor. Saya mengalami cedera serius. Nah, itu tadi ya teman-teman, soal UTS dan jawaban dari saya. Semoga nilai saya mendapat nilai yang sempurna. Bantu doakan ya teman-teman.